Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu alkhairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita kaji ulang. Kita mencoba membaca dan melihat kembali bagaimana hadis yang sangat viral di bulan suci Ramadan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini merupakan hadis yang paling sering kita dengar di bulan suci Ramadan, yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh dai-dai yang naik ke atas mimbar setiap kali bulan Ramadan datang. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bahwa barang siapa saja yang berpuasa tentunya di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena dorongan iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan. Ini yang pertama. Kemudian di dalam redaksi yang lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan dengan redaksi ataupun dengan perkataan yang sedikit berbeda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang sedikit berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu man qama, bahwa barang siapa saja yang mendirikan malam, atau kalau bahasa istilah kita sekarang, yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan karena dorongan iman, wahtisaban, dan karena mengharapkan keridhaan ataupun pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni pula dosa-dosanya. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dua hadis ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan 24 jamnya itu merupakan potensi untuk membersihkan manusia daripada dosa-dosa. Di mana hadis yang pertama itu Rasulullah mengatakan man shoma, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa maknanya adalah daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan itulah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dilanjutkan dengan hadis yang kedua, man qama. Setelah dia berpuasa, mulailah terbenam matahari dan mulailah dihitung malam sampai sebelum datangnya waktu subuh atau sampai terbitnya fajar, dikatakan dengan man qama, yaitu orang-orang yang mendirikan malam. Maka bagi siapa yang beribadah pada malam hari di bulan suci Ramadan, dia juga akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa kita sadari, ternyata bulan suci Ramadan 24 jam, siang dan malamnya merupakan waktu bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Waktu bagi kita untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagi kita untuk berlomba-lomba mendapatkan maghfirah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini merupakan keistimewaan yang sangat besar yang ada di bulan suci Ramadan, dan mungkin tidak akan pernah kita dapatkan di bulan ataupun di waktu-waktu khusus yang lainnya, di mana siang dan malam merupakan waktu ataupun potensi bagi kita, kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat,
cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai pengingat bagi diri kami sendiri dan bagi para sahabat sekalian, marilah kita benar-benar memperhatikan hadis ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk menggapai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi, yaitu kita berlomba-lomba di dalam menggapai dan meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermakna bagi diri kami sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.